Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan sa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersama-sama duduk di dalam satu majelis yang Allah taala muliakan, di satu tempat yang paling mulia di atas muka bumi ini, yaitu masjid atau rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya untuk senantiasa istiqamah di atas jalan yang lurus, serta kita berharap mudah-mudahan semua amal kebaikan yang kita lakukan baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan diterima olehnya Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jika disebut bulan Ramadan, di antara amal kebaikan yang terbersit dalam hati dan pikiran kita selain puasa di bulan Ramadan adalah membaca Al-Quranul Karim. Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan secara khusus dan memilih bulan ini secara khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran di dalamnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Allah mengatakan, syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Kata para ulama, yaitu Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari Al-Lauhul Mahfuz kepada langit dunia, ya, kemudian angsur-angsur sampai kurang lebih 23 tahun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Al-Quran ini Allah katakan hudal linnas, ya, sebagai petunjuk untuk seluruh manusia. Meskipun Al-Quran ini sebagai petunjuk untuk seluruh manusia, tapi tidak semua manusia bisa mengambil petunjuk darinya, ya. Hanya orang-orang yang bertakwa yang bisa mengambil petunjuk dari Al-Quran, ya, sebagaimana Allah mengatakan hudal lil muttaqin, ya, Al-Quran itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai bayyinat, ya, sebagai penjelas terhadap petunjuk tersebut dan juga sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala secara khusus memilih bulan Ramadan ini untuk diturunkan Al-Quran. Maka para ulama kemudian menjelaskan bahwa sangat layak dan sangat tepat sekali bulan Ramadan itu untuk kita perbanyak membaca Al-Quran, untuk kita banyak berinteraksi dengan Al-Quran, ya, untuk banyak kita tadabbur, mengambil pelajaran dari Al-Quranul Karim, ya, karena Al-Quran, ya, diturunkan oleh Allah pada bulan Ramadan. Demikian pula, ya, Nabi SAW pada saat datangnya bulan Ramadan, setiap malam selalu didatangi oleh Jibril alaihissalam untuk mendengarkan bacaan Al-Quran Nabi SAW, sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, hadis yang muttafaqun alaih.
ketika ya Ibnu Abbas menjelaskan tentang sifat kedermawanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terutama di dalam bulan Ramadan. Maka di dalam hadis tersebut Ibnu Abbas menjelaskan ya, wa ajwadu ma yakunu fi syahri Ramadan, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dermawan pada saat di bulan Ramadan. Lianna Jibril kana yalqahu fi kulli lailatin fi syahri Ramadan, karena hatta yansalikha ya'ridu alaihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Al-Quran. Ya, jadi sampai bulan Ramadan ini berlalu, ya, selalu setiap malam Jibril datang. Apa yang dilakukan Jibril? Jibril datang dalam rangka mendengarkan bacaan Al-Quran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini adalah kebiasaan yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan pada tahun ya terakhir di masa Rasulullah akan wafat, Jibril alaihissalam turun ya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai 2 kali. Nah, ini menunjukkan bahwa bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quranul Karim. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang menjadi ya tauladan kita, telah menghidupkan bulan Ramadan ini dengan membaca Al-Quranul Karim. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, seseorang ketika dia berinteraksi dengan Al-Quran, maka dia telah melakukan yang namanya perniagaan, ya, melakukan yang namanya perdagangan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuman perbedaannya di sini, perniagaan yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah itu berbeda dengan antara satu manusia dengan manusia yang lain. Kita tahu bahwa yang namanya seseorang berdagang, berbisnis, itu mesti ada untung ruginya, ya, ada spekulasi di dalamnya. Terkadang seseorang itu berdagang dengan keuntungan yang besar, terkadang dia mendapatkan keuntungan yang kecil, terkadang dia merugi, atau terkadang balik modal. Ya, tidak selalu sama ya keadaan, ya, satu keadaan dengan keadaan yang lain. Berbeda dengan perniagaan yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, perdagangan antara hamba dengan Allah itu selalu menguntungkan sang hamba. Tidak ada sedikit pun kerugian yang akan diperoleh bagi seorang hamba manakala dia berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya di dalam Quran surah Fatir mulai ayat 29 sampai 30. Allah sebutkan di antara bentuk perniagaan hamba kepada Allah adalah membaca Al-Quran. Allah mengatakan, innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran dan mereka menegakkan salat serta menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka sirran wa alaniyatan, baik dalam keadaan rahasia, ya, sembunyi-sembunyi, dan dalam keadaan terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka adalah orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah ada kerugian di dalamnya, ya, lan tabur, ya, tidak akan ada kerugian sama sekali di dalam perdagangan tersebut. Bahkan kemudian Allah menguatkan hal ini dalam ayat ke-30-nya. Allah mengatakan liwaffiyahum ujurahum, agar Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan pahala untuk mereka. Menyempurnakan pahala untuk mereka. Bahkan wa yazidahum min fadli, Allah menambahkan untuk mereka dari karunia-Nya. Ya, kita tahu bahwasanya orang kalau melakukan satu kebaikan dibalas oleh Allah 10 kali lipat kebaikan. Ya. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala bisa melipat gandakan pahala bagi seorang hamba yang melakukan kebaikan itu sesuai dengan kehendaknya. Ya, sampai kepada apa yang Allah kehendaki. Ya, sesuai dengan keinginan Allah memberikan tambahan, ya, dari karunia-Nya. Innahu ghafurun syakur, sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa ta'ala ghafurun syakur. Ghafur, maha memberikan ampunan, memberikan ampunan atas dosa-dosa.
syakurun, dan Allah itu maha mensyukuri, maknanya Allah subhanahu wa ta'ala maha memberikan balasan kebaikan atas kebaikan hambanya yang dilakukan dengan ikhlas karenanya. Jadi ketika seorang hamba melakukan sedikit kebaikan, Allah memberikan balasan yang banyak. Ini adalah makna daripada nama Allah Asy-Syakur. Nah, dari sini Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita salah satu bentuk perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Kalau tidak merugi berarti dia mesti beruntung. Nah, kemudian keberuntungan apa yang akan diperoleh bagi orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran ini? Di antaranya ya, seseorang dia akan mendapatkan keuntungan dari interaksinya dengan Al-Quran dari sisi membacanya terlebih dahulu. Ya, karena kita ketika berinteraksi dengan Al-Quran itu paling tidak ada 3 yang kita lakukan. Kita membacanya, kita mempelajarinya, dan kemudian kita mengamalkannya. Ini interaksi kita dengan Al-Quranul Karim. Dari sisi membacanya kita akan mendapatkan pahala yang sangat banyak. Sebagaimana Nabi SAW menjelaskan dalam hadis riwayat Tirmidzi, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka dia akan mendapatkan satu hasanah, satu pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Kemudian satu hasanah ini dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 hasanah, 10 kebaikan, 10 pahala. Kemudian Nabi menjelaskan apa yang dimaksud dengan satu huruf. Ya, satu huruf yang dibaca kemudian mendapatkan 10 pahala. Nabi mengatakan la aqulu alif lam mim harfun. Ya, saya tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun, akan tetapi alif satu huruf, walamun harfun, dan lam satu huruf, wa mimun harfun, dan mim satu huruf. Jadi ketika seseorang membaca alif lam mim dia mendapat 30 pahala. Belum lagi kemudian dia melanjutkan pembacaannya. Dia membaca satu ayat, ya, 2 ayat, 3 ayat, 10 ayat, 50 ayat, 100 ayat, ya, mungkin dia bisa membaca 1 juz dari Al-Quranul Karim setiap harinya. Maka betapa besarnya karunia Allah melalui Al-Quran ini. Sekali-sekali kita perlu juga ya untuk memotivasi diri. Coba kita hitung berapa huruf Al-Quran itu dalam satu lembarnya. Ya, kita mungkin bawa kalkulator gitu ya, tidak masalah gitu, tidak masalah. Para salaf dulu demi untuk mewujudkan ya semangat mereka untuk mensyukuri nikmat Allah, sampai ada yang menghitung nafasnya. Bayangkan, nafas dalam sehari semalam dihitung sama dia ya, sampai dia menyebutkan bahwa aku mendapatkan dari satu sisi kenikmatan, dari sisi-sisi nikmat yang banyak yang Allah berikan, ternyata ada 20.000 kebaikan, 20.000 nikmat ya. Ternyata dia berusaha untuk menghitung sisi nikmat nafasnya. Dia mendapatkan 20.000 kali dia bernafas dalam sehari semalam. Itu hitungan manual, Pak. Zaman dulu tidak ada alat khusus untuk menghitung nafas manusia. Sampai sedemikian besarnya. Demi apa? Demi untuk mewujudkan rasa syukurnya kepada Allah yang besar. Nah, sekali-kali kita perlu untuk menghitung berapa jumlahnya ya. Terus kemudian kita kalikan 10 misalnya. Berapa besar pahala yang Allah sediakan bagi orang yang bisa membaca Al-Quran 1 halaman penuh. Nah, kemudian Anda bisa kalikan nanti, kalau seandainya saya baca sampai sekian halaman atau 1 juz, berapa besar pahala yang Allah berikan. Nah, ini adalah perdagangan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Siapa saja yang menginginkan perniagaan yang tidak merugi, silakan segeralah untuk membaca Al-Quranul Karim. Nah, ini kebaikan yang sangat banyak dan karunia yang sangat luas. Demikian pula Nabi SAW juga mengatakan, ya, man qara'a bi mi'ati ayatin fi lailatin kutiba lahu qunutu lailah. Siapa yang membaca 100 ayat ya di dalam satu malam, maka dicatat untuknya seperti dia qunutu lailah, seperti dia melakukan sholat sepanjang malamnya ya. Terutama pada saat seseorang sholat malam dia membaca 100 ayat, maka dia akan ditulis mendapat pahala seperti sholat semalam suntuk. Kemudian orang yang membaca Al-Quran
Allah Subhanahu wa taala akan memuliakannya. Ya. Bahkan sampai orang fasik sekalipun kalau dia baca Al-Qur'an, Allah muliakan melalui Quran ini. Ya. Allah tampakkan di tengah-tengah manusia dia seorang yang mulia. Ya, sampai dengan keadaan seperti itu Allah memuliakannya. Meskipun bisa jadi dia seorang yang fasik atau bahkan munafik sekalipun. Di antaranya adalah seperti yang disebutkan dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, ya, dari Nabi SAW, beliau mengatakan, "Mathalul ladzi yaqra'ul Qur'an kal utrujah." Ya, permisalan orang yang membaca Al-Qur'an itu seperti buah utrujah. Utrujah itu mungkin apa? Seperti buah jeruk mungkin ya. Ta'muha tayyibun wa rihuha tayyib. Rasanya itu enak dan aromanya wangi. Ya, rasanya enak, aromanya wangi. Kemudian walladzi la yaqra'ul Qur'an katamrah. Jadi orang yang beriman yang dia tidak membaca Al-Qur'an itu seperti kurma. Ta'muha tayyib wa la rihalah. Jadi rasanya itu enak, manis, lezat, tapi tidak ada aromanya. Ya, tidak ada aroma yang keluar darinya, aroma wanginya nggak ada. Meskipun juga tidak ada aroma yang tidak sedap, ya. Ini permisalan jika seorang mukmin membaca Al-Qur'an, dia seperti buah yang mengeluarkan aroma yang wangi dan rasa yang enak. Sedangkan orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an seperti buah kurma yang lezat rasanya tapi tidak memiliki aroma. Wa mathalul fajir alladhi yaqra'ul Qur'an kamathalir raihanah. Ya, permisalan orang yang fajir, orang yang banyak melakukan dosa, dia kemudian membaca Al-Qur'an, permisalannya seperti ar-raihanah, ya, seperti buah raihanah. Rihuha tayyib wa ta'muha mur. Rasanya itu enak, aromanya itu harum gitu ya, tayyib, wa ta'muha mur, tapi rasanya pahit. Aslinya dia fajir gitu, pendosa, dia banyak melakukan kemaksiatan kepada Allah, tapi dengan bacaan Qur'annya terpoles, tertutupi kefujurannya ini, ya, tertutupi kekurangannya ini dengan Al-Qur'an, sehingga terkesan aromanya itu wangi, tapi ternyata kalau dirasakan nggak enak rasanya, ya, rasanya mur, ya, pahit, ya, tertutupi, ya, ibarat satu benda yang kotor, satu benda yang jelek, tapi di cover dengan cover yang bagus. Nah, itu melalui Al-Qur'an, gitu ya, Allah muliakan sampai sejauh itu. Wa mathalul fajir alladzi la yaqra'ul Qur'an. Ya, adapun permisalan orang fajir, orang yang banyak melakukan maksiat yang dia tidak membaca Al-Qur'an, maka kamathalil handhalah. Ya, permisalannya seperti buah handhalah yang mana ta'muha murrun wala rihalah. Rasanya pahit dan tidak ada aroma darinya. Ya. Jadi orang fajir yang tidak membaca Al-Qur'an, dia akan tampak fajirnya, fujurnya, gitu. Tidak tertutupi, ya, tidak tercover dengan cover yang bagus. Nah, ini gambaran bagaimana Al-Qur'an itu bisa menghiasi orang yang membacanya. Al-Qur'an bisa menjadikan orang yang membacanya itu mulia. Ya. Bahkan sampai Nabi SAW mengatakan, ya, bahwa di antara umatnya Nabi SAW itu dari kalangan orang munafik itu ada dari kalangan qurra'nya, dari kalangan ahli membaca Al-Qur'annya, ya. Tapi tertutupi dengan apa? Dengan Al-Qur'an yang dia baca, yang dia hafalkan, yang dia pelajari, sehingga tertutupi kekurangan dan keburukannya. Ya. Ini saking mulianya Al-Qur'an sampai membuat orang fajir sekalipun yang membacanya terangkat, ya, kemuliaannya di sisi manusia, meskipun Allah tidak mengangkatnya di sisinya. Apalagi kalau dia seorang mukmin, dia seorang yang soleh, dia orang yang taat kepada Allah, dia membaca Al-Qur'an, maka kedudukannya tidak hanya diangkat di tengah manusia, tapi Allah akan mengangkatnya sampai di sisinya.
Ya, sebagaimana Nabi SAW pernah mengatakan, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Al-Quran kelak Allah kumpulkan di akhirat bersama para malaikat yang mulia, as-safaratul kiramil bararah, ya, malaikat-malaikat yang mulia. Ini malaikat-malaikat yang memiliki pangkat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah kumpulkan orang-orang yang ahli membaca Al-Quran ini bersama mereka. Ini kemuliaan yang luar biasa. Ya, setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan untuk mereka di dunia. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dan dia terbata-bata dalam membacanya, dia sulit untuk membacanya, maka dia mendapatkan 2 pahala. Bayangkan orang yang dia ini kesulitan membaca Al-Quran, tentunya akan banyak kesalahan ketika dia membaca Al-Quran dalam kondisi seperti ini. Tapi dia tidak menyengaja dalam hal ini karena mungkin pada saat itu dia dalam proses belajar. Dia membaca Al-Quran, berusaha dengan sekuat tenaga, ya, berusaha dalam membaca Al-Quran ini dia mendapati kesulitan-kesulitan, kepayahan-kepayahan. Allah Subhanahu wa taala memberikan penghargaan yang tinggi kepadanya, ya, dengan Allah memberikan 2 pahala. Pahala yang pertama kata para ulama adalah pahala membaca Al-Qurannya. Pahala yang kedua adalah pahala kesulitan yang dia hadapi ketika dia membaca Al-Quran. Ini yang Allah Ta'ala berikan kepada orang yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran. Jadi nggak ada ruginya sama sekali. Orang kalau baca Al-Quran, mau dia ini orang yang sudah mahir atau orang yang masih belajar, itu tetap Allah berikan pahala. Allah luas karunia-Nya untuk orang-orang seperti ini. Ya, karena yang dibaca adalah firman-Nya, ya, kalamnya yang mulia, maka tentu akan dia peroleh kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkenaan dengan al-mahiru bil Quran, ya, mahir dalam membaca Al-Quran, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, ya, beliau menjelaskan bahwa maksudnya adalah orang itu cakap dalam membacanya, ya, kemudian dia memiliki hafalan, ya, terhadap bacaan yang dia baca tersebut, Al-Quran ini, kemudian lancar membacanya tanpa ada kesulitan. Ini adalah al-mahiru bil Quran, orang yang mahir dalam membaca Al-Quran. Kemudian selanjutnya, dari sisi membacanya, seorang hamba akan mendapatkan keutamaan di sisi Allah, yaitu Allah menjadikan Al-Quran sebagai pemberi syafaat. Pemberi syafaatnya kelak ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada saat manusia menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya, dia sangat membutuhkan, ya, kebaikan-kebaikan yang bisa mengantarkan dia untuk mendapatkan ampunan dan rahmat Allah. Ya, dia sangat membutuhkan kebaikan-kebaikan dan penolong-penolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang diterima pertolongannya. Ya. Maka Al-Quran akan datang kepada orang yang senantiasa membacanya untuk memberikan syafaat ini. Nah, ini keutamaan yang sangat besar. Ya. Sebagaimana dari Abu Umamah Al-Bahili, ya, beliau menyatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Ya, bacalah oleh kalian Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat syafi'an li ashabihi, ya, sebagai pemberi syafaat bagi orang yang membacanya. Demikian pula dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, as-siyam wal Quran yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran itu kelak akan menjadi pemberi syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat. Yaqulu siyam, puasa akan berkata di hadapan Allah, ay rabbi mana'tuhu at-ta'am wasyahawati bin nahar. Wahai Rabbku, aku telah mencegah fulan ini, hambamu ini, dari makan dan syahwatnya di siang hari. Fasyaffi'ni fih, maka perkenankan aku untuk memberikan syafaat untuknya. Kemudian Al-Quran berkata pula, ya, mana'tuhun nauma bil lail, aku telah mencegah dia, menahan dia dari tidurnya di malam hari. Ini kata para ulama menunjukkan bahwa membaca Al-Quran, ya, keutamaan
yang besar akan diperoleh bagi orang yang membacanya jika dibaca di malam hari, ya. Jadi waktu yang paling afdal dalam membaca Al-Quran adalah di malam hari. Kenapa malam hari? Karena di malam hari itu adalah keadaan di mana seseorang bisa lebih mampu mentadabburi bacaan Al-Qurannya, ya, sebagaimana yang disampaikan dalam hadis ini, ya. Al-Quran mengatakan mana'tuhul yauma bil-lail, aku telah mencegah dia dari tidur malamnya, ya, untuk dia membaca Al-Quran. Fasyafi'ni fi, maka izinkan aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Qala fayusyaffa'an, ya, maka kemudian Nabi mengatakan bahwa keduanya diberikan izin untuk memberikan syafaat. Dan tentunya apabila puasa dan membaca Al-Quran ini memberikan syafaat, fa insyaallah maka syafaatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dari sisi membacanya. Di antara keutamaannya adalah apa yang kita dengarkan tadi. Sekarang kita masuk dalam sisi mempelajarinya, ya, mempelajari Al-Quran, mempelajari mulai dari belajar membacanya, kemudian, ya, berusaha untuk mempelajari kandungannya, ya, mengambil faidah ilmu di dalamnya. Maka orang yang menjadikan Al-Quran sebagai sumber ilmunya, ya, maka dia akan menjadi manusia terbaik di atas muka bumi ini. Sebagaimana Nabi SAW, ya, bersabda dalam riwayat Utsman bin Affan radhiyallahu an, Nabi mengatakan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya di antara kalian. Kata-kata khairukum, sebaik-baik kalian, maknanya, ya, sebaik-baik kalian dari kalangan orang-orang yang beriman, ya. Artinya apa? Artinya secara umum sebaik-baik manusia di atas muka bumi ini, ya, karena orang-orang yang beriman mereka lah orang-orang yang terbaik di atas muka bumi ini, ya, dibandingkan dengan orang-orang kafir, ya. Namun di antara orang-orang beriman ada yang terbaik, di antara mereka adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian dijelaskan oleh Al-Imam Al-Munawi, ya, beliau menjelaskan mengapa, ya, seseorang itu mendapatkan kedudukan menjadi sebaik-baiknya manusia ketika dia belajar dan mengajarkan Al-Quran. Dikarenakan apa? Al-Quran itu adalah sebaik-baik perkataan, ya, khairul kalam, sebaik-baik perkataan adalah Al-Quranul Karim, karena Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW mengatakan fa inna asdaqal hadithi kitabullah, perkataan yang paling benar di atas muka bumi ini adalah kitab Allah, Al-Quranul Karim, ya. Dan Allah itu menjadikan Al-Quran ini sempurna, tidak ada cacat sama sekali, berbeda dengan kitab-kitab yang ditulis oleh manusia, yang disusun oleh manusia, mesti ada kekurangannya, entah kekurangannya dari sisi, ya, penyusunan babnya, atau dari sisi penjelasan-penjelasan yang ada di dalamnya, ya, mesti ada kekurangan, ya, mesti ada kekurangan. Bahkan para ulama mengatakan Sahih Al-Bukhari itu bukan dari sisi hadisnya, ya, kita tidak bahas sisi hadisnya, tapi dari sisi penyusunannya. Sahih Al-Bukhari yang merupakan kitab paling sahih kedua setelah Al-Quranul Karim itu dikritisi oleh para ulama alul hadis tidak lebih baik dari sisi penyusunan babnya dibandingkan dengan Sahih Al-Muslim, ya, Sahih Muslim, ya, tidak lebih baik daripada Sahih Muslim. Sahih Muslim memiliki keunggulan dari sisi penyusunan bab-babnya. Ini menunjukkan Allah tidak ridha, ya, ada di atas muka bumi ini satu kitab yang sempurna seperti halnya Al-Quranul Karim, ya. Nah, apalagi Al-Quran di dalamnya adalah sebaik-baik perkataan, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentunya ketika seseorang itu sibuk mempelajari sesuatu yang terbaik ini, ya, kalam Allah yang terbaik ini, dan mengajarkannya, maka dia pasti menjadi sebaik-baik manusia. Ini diantara penjelasan para ulama tentang kaitannya dengan hadis tersebut. Kemudian dalam satu athar, ya, satu riwayat, bahwa pernah seorang bernama Nafi' ibni Abdul Harith, ya, beliau bertemu dengan Umar ibn Khattab
di Usfan, ya, di daerah Usfan. Jadi Nafi' bin Abdul Harith ini adalah amirnya kota Mekah, ya, gubernurnya kota Mekah. Ketika ketemu dengan Umar bin Khattab dalam suatu keperluan gitu ya, kemudian Umar bin Khattab bertanya kepadanya, man istakhlafta ala ahli wadi, siapa orang yang kau angkat sebagai wakilmu ketika kau tinggalkan kota Mekah ini, yang memimpin ahlu Mekah, ahlul wadi, ya, orang-orang yang tinggal di lembah, ya, maknanya adalah kota Mekah. Maka kemudian Nafi' mengatakan, istakhlaftu alaihim ibna Abzah, saya telah mengangkat perwakilan untukku di kota Mekah ini seorang yang bernama Ibnu Abzah, Abdurrahman Ibnu Abzah. Kemudian Umar bin Khattab bertanya, waman Ibnu Abzah, siapa itu Ibnu Abzah? Nggak terkenal ya, Umar bin Khattab nggak kenal. Siapa dia Ibnu Abzah ini? Qala, maka Nafi' mengatakan, rajulun min mawalina, dia adalah seorang bekas budak dari bekas-bekas budak yang kami miliki di kota Mekah. Bayangkan, seorang mantan budak itu bisa menjadi wakilnya gubernur, ya, bisa mewakili untuk memimpin kota Mekah, kota yang dipenuhi dengan, ya, para ulama, ya, dipenuhi dengan orang-orang soleh di dalamnya. Qala Umar, kemudian Umar mengatakan, fastakhlafta alaihim maula, ya, fastakhlafta alaihim maula, kau angkat sebagai wakilmu untuk memimpin mereka penduduk Mekah dari kalangan maula, dari kalangan, ya, orang-orang yang baru saja dimerdekakan dari perbudakan. Artinya Umar bin Khattab itu ingin mengatakan, apa nggak ada orang yang merdeka, yang mulia, yang bisa memimpin, kok sampai kamu apa memilih pemimpin itu dari kalangan bekas budak? Padahal penduduk negeri Mekah itu orang-orang yang, ya, memiliki keutamaan yang besar, ya, di antara mereka ada para ulama, di antara mereka banyak orang-orang solehnya, ya. Kota Mekah adalah kota yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, gitu. Kok bisa kamu angkat siapa? Orang yang bekas budak menjadi pemimpin sementara di kota Mekah. Maka dia mengatakan, innahu qari'un li kitabillahi ta'ala, alimun bil faraid, qadin. Jadi Nafi' mengatakan, sesungguhnya Ibnu Abzah ini, dia qari'un li kitabillah, dia adalah ahli Al-Quran, ya, dia memang pandai dalam membaca dan mengajarkan Al-Quranul Karim. Alimun bil faraid, dia adalah seorang alim dalam masalah ilmu waris, ya, ilmu faraid. Dan beliau seorang qadhi, ya, seorang hakim. Maka Umar bin Khattab mengatakan, amma inna nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam qala, ya, Umar berkata, ya, adapun sesungguhnya Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin, ya, sesungguhnya Allah itu yarfa'u bihadzal kitabi aqwam, Allah mengangkat dengan kitab ini aqwaman, ya, sekelompok manusia, sekelompok kaum, wa yad'u bihi akharin, dan Allah merendahkan dengan Al-Quran ini sekelompok kaum yang lain, ya. Jika sekelompok kaum itu dia memuliakan Al-Quran, ya, dia pelajari, ya, dia ambil faidah, manfaat di dalam dia berinteraksi dengan Al-Quran ini, maka Allah akan mengangkat derajatnya, karena dia memuliakan Al-Quran, memuliakan firman-Nya. Dan ketika mereka tidak peduli dengan Al-Quran, ya, dia tinggalkan Al-Quran, dia tidak mau pelajari, dia tidak mau membacanya, apalagi kemudian mengamalkannya, nah, maka tentunya Allah menghinakan dia, ya, sebagaimana dia telah menghinakan Al-Quran dan tidak peduli dengannya. Ini dari sisi mempelajarinya. Kemudian dari sisi mengamalkan kandungannya, orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, yang menjadikan Al-Quran sebagai landasan dalam beramal, maka orang tersebut
akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Thaha, ya, mulai ayat 123 sampai beberapa ayat setelahnya, ketika Allah menceritakan tentang permusuhan antara Adam dan iblis. Ya, ketika iblis bisa membuat Adam keluar dari surga, ya, setelah iblis membujuk Adam untuk makan buah yang terlarang, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan keduanya untuk turun, ya, di atas muka bumi ini dan menjadikan keduanya bermusuhan. Ya, Allah mengatakan qala bita minha jami'an ba'dukum li ba'din adu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ihbita, turunlah kalian berdua. Turunlah kalian berdua dari surga ini, ya, bersama-sama. Ba'dukum li ba'din adu. Sebagian kalian dengan sebagian yang lain adalah bermusuhan, ya. Jadi ini menunjukkan bahwa iblis itu musuh, ya. Fattakhidhuhu aduwa. Jadikan apa? Iblis itu sebagai musuh. Ya, ada sebagian orang itu yang ingin berkawan sama syaitan, ya. Ingin berkawan dengan syaitan. Dia ingin, ya, menjadikan syaitan itu kawannya. Ya, maka ini menyelisih ayat ini, ya. Dan tentunya yang mengatakan seperti ini syaitan, ya, dari kalangan manusia, ya. Ingin berkawan dengan manusia gitu, ya. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Kemudian jika datang kepadamu petunjuk dariku, yaitu wahyu Allah Subhanahu wa taala, Alkitab, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku tersebut, fala yadhillu wa la yashqa, maka dia tidak tersesat dan tidak pula akan celaka. Ya, namanya orang tidak tersesat berarti dia di atas petunjuk. Setiap langkahnya itu selalu benar, atau paling tidak mayoritas semua langkah hidupnya itu di atas kebenaran. Kenapa? Karena dia mengikuti Al-Quran, mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wala yashqa, dia tidak celaka, ya, karena seseorang ketika dia mengikuti Al-Quran dia tidak akan celaka, maknanya dia tidak akan mendapatkan kesengsaraan dalam hidupnya. Allah akan memberikan kebahagiaan, ya, Allah akan memberikan ketentraman dan kehidupan yang baik. Kemudian Allah mengatakan pada ayat berikutnya, waman a'radha an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, ya, berpaling dari Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit, ma'isyatan dhanka, ya, kehidupan yang serba sulit. Oleh karena itu kita lihat orang-orang kafir itu meskipun tampak, ya, kehidupan duniawi mereka itu sangat menyenangkan, tapi pada hakikatnya mereka itu tidak mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya. Saya pernah baca dalam sebuah majalah Islam, ya, dalam beberapa puluh tahun yang lalu, saya baca di situ ada artikel yang menjelaskan bahwa penduduk Amerika Serikat itu dalam satu hari menghabiskan 600 ton pil untuk menenangkan diri, untuk tidur, pil untuk tidur itu, minum obat tidur. Kenapa? Karena mereka nggak bisa tidur, ya. Oleh karena itu hiburan-hiburan malam di negara-negara kafir itu termasuk tempat yang paling banyak dikunjungi. Kenapa? Karena mereka nggak bisa tidur. Apa alasannya nggak bisa tidur? Karena nggak tenang hidupnya, sempit hidupnya, ya. Banyak sekali, ya, permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh mereka. Kenapa? Karena mereka jauh dari petunjuk yang benar, ya, jauh dari petunjuk yang benar, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Allah jadikan kehidupan mereka sempit, ya. Jadi jangan pernah kita ini terperdaya dengan orang-orang kafir, ya. Jangan pernah kita terperdaya dengan orang-orang kafir, ya, dengan kenikmatannya, dengan semua perhiasan-perhiasan hidupnya, itu semuanya tidak membuat mereka puas, ya, untuk mendapatkan kenikmatan, ya. Namun yang membuat hati ini puas, tentram adalah zikrullah. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah mengingat Allah itu adalah mampu menjadikan hati itu tenang. Ini yang mereka tidak memilikinya, ya.
Dan Al-Quran adalah termasuk zikrullah yang akan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang luas, kehidupan yang lapang. Ya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ya, di dalam kehidupan dunia Allah menjadikan hidupnya sempit. Bahkan sebagian mufassirin mengatakan makna daripada ma'isyatan dhanka ini himpitan kubur. Ya. Rasa sempit yang sesak di dalam kubur yang akan dirasakan oleh orang yang berpaling dari Al-Quran. Dan kemudian pada hari kiamat Allah bangkitkan dia dalam keadaan kedua matanya buta. Dalam kehidupan akhirat itu keadaannya sulit, terutama pada saat ketika dibangkitkan ya di padang mahsyar. Manusia itu dengan berbagai macam keadaannya ya, itu dalam keadaan kesulitan. Ya, di masa itu juga akan didekatkan matahari itu di atas kepala manusia, sampai kemudian kata Nabi SAW, ya tiap-tiap manusia itu bisa terbanjiri oleh air keringatnya sendiri. Ya, bayangkan ya, matahari yang demikian panasnya didekatkan di atas kepala, tapi nggak bisa mati orang pada saat itu. Dia akan merasakan berat luar biasa. Tapi orang-orang beriman, terutama orang-orang beriman yang secara khusus disebutkan dalam hadis tentang orang-orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan merasakan panas terik matahari ini. Nah, pada saat keadaan seperti ini beratnya, ditambah lagi ya, kesulitan bagi orang-orang yang berpaling dari Al-Quran, Allah jadikan kedua matanya dalam keadaan buta. Ini salah satu keadaan orang yang dibangkitkan pada hari kiamat. Diantaranya ada yang buta kedua matanya. Ada juga orang laki-laki yang dibangkitkan pada hari kiamat itu dalam keadaan miring badannya. Kenapa, Pak? Kenapa kok miring? Iya, antum yang tahu ya. Kemudian selanjutnya Allah mengatakan, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Orang ini mengatakan kepada Allah, wahai Rabbku, lima hasyartani a'ma, kenapa kau bangkitkan aku dalam keadaan kedua mataku buta, wa qad kuntu basira, sedangkan aku dulu bisa melihat. Ini balasan ya, al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalnya. Ketika dulu Allah memberikan kedua mata untuk dia gunakan ya, memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, peringatan-peringatan Allah ya, untuk memperhatikan Al-Qur'anul Karim, tapi dia tidak gunakan kedua matanya untuk hal ini, maka Allah butakan pada hari kiamat ya. Kemudian Allah mengatakan, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Allah berfirman, demikian itulah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu kemudian melupakannya. Fanasitaha, kau melupakannya, kau tidak memperdulikannya. Wa kadzalikal yauma tunsa, ya, demikian pula pada hari ini kamu pun dilupakan. Ini keadaan seseorang yang tidak mau mempelajari Al-Quran, tidak mau mengamalkan Al-Quranul Karim, dan tidak peduli dengannya. Berbeda dengan orang yang mengamalkan Al-Quranul Karim, Allah memberikan kehidupan yang lapang, Allah menjadikan nanti di akhirat dia tergolong orang-orang yang ahlul Quran ya. Yang kata Nabi SAW, ahlul Quran adalah ahlullah, keluarga Allah, wa khassatuhu, dan sebagai orang yang khusus yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang yang senantiasa membaca Al-Quran, berusaha untuk menghafalkannya, berusaha untuk mengambil pelajaran di dalamnya, kemudian mengamalkan ya segala apa yang terkandung di dalam Al-Quran dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ya, kemudian dalam hadis Nabi SAW berkaitan dengan keutamaan mengamalkan Al-Quran, Nabi mengatakan, Al-Quranu syafi'un musyaffa'. Jadi Al-Quran itu sebagai pemberi syafaat yang mesti diterima nanti syafaatnya. Wa mahilun musaddaq, dan pembela yang mesti dibenarkan pembelaannya nanti. Man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah, siapa yang menjadikan Al-Quran itu sebagai pimpinannya dalam kehidupan, sebagai imamnya, maka Al-Quran ini akan mengantarkan dia menuju al-jannah, menuju surga ya. Maksudnya menjadikan Al-Quran sebagai pemimpin dalam hidupnya, maknanya dia mengamalkan petunjuk-petunjuk Al-Quran, maka Al-Quran mengantarkan dia kepada surga.
Wa man ja'alahu khalfa dhahrihi saqahu ilan nar. Siapa yang menjadikan Al-Qur'an itu di belakang punggungnya, dia tidak mau peduli, maka saqahu ilan nar. Quran ini nanti akan mendorong dia untuk masuk ke dalam neraka. Ini adalah berkenaan dengan mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Ya, jadi marilah kita jadikan ya bulan Ramadan untuk kita memperbanyak membaca, kemudian kita berusaha juga mengambil pelajaran dengan mentadabburinya, ya, kemudian kita berusaha untuk mengamalkan Al-Quran. Jika kita mendapati di dalam Al-Quran berbagai macam berita-berita, baik yang di masa-masa dahulu ya, berita-berita berkenaan dengan umat terdahulu atau peristiwa-peristiwa yang akan datang dan perkara-perkara yang gaib, maka wajib untuk kita imani. Ya, tidak kita kemudian benturkan dengan akal kita atau hawa nafsu kita, ya, sehingga kemudian kita menolaknya. Apabila kemudian kita mendapati di dalam Al-Quran itu ada perintah-perintah Allah, maka kita berusaha untuk menjalankannya. Dan ketika kita mendapati adanya larangan-larangan Allah, kita berusaha untuk menghentikan diri kita dari larangan tersebut dan menjauhinya. Kemudian yang terakhir berkenaan dengan perlunya mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Ya, perlunya mengkhatamkan pembacaan Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Ya, sebagaimana tadi diterangkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau membacakan Al-Quran di hadapan Jibril alaihissalam, ya, setiap malam. Nah, maka ini ya merupakan bentuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita bisa mengkhatamkan pembacaan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Ya minimal satu kali, ya minimal satu kali. Dan para salaf mereka sangat bersemangat dalam hal ini, ya, sangat bersemangat dalam mengkhatamkan pembacaan Al-Quran. Ada di kalangan mereka itu yang 3 hari khatam, ada yang di antara mereka itu 1 hari khatam 1 kali, ada di antara mereka bahkan 1 hari itu khatam 2 kali. Ya. Kata para ulama, ya, hal ini tidak bertentangan dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak mengkhatamkan Al-Quran lebih dari kurang daripada 3 hari, ya, karena akan sulit untuk mentadaburinya. Ya, para ulama menjelaskan bahwa khusus untuk bulan Ramadan ini dibolehkan bagi orang-orang yang sudah terbiasa berinteraksi dengan Al-Quran untuk bisa mengkhatamkan sebanyak-banyaknya dalam bulan Ramadan tersebut. Ya, sampai-sampai boleh ya untuk dikhatamkan selama 1 hari ya, atau 2 hari atau kurang daripada 3 hari. Ya, tapi paling tidak kalau untuk kita ya mungkin ya gimana, 1 kali dalam 1 bulan ya, ini sudah prestasi yang luar biasa gitu ya. Prestasi yang kita ini sangat beda sekali dengan ya para salafun saleh. Ya banyak perbedaannya ya, berkah ilmunya beda, berkah usianya beda, kedekatan dengan al-haq kebenaran itu juga berbeda, kita semakin jauh kan begitu. Ya kita paling tidak dengan sedikit amal ini kita banyak-banyak berdoa, ya Allah mudah-mudahan ya dengan sedikitnya kebaikan ini bisa ya Kau berikan rahmah dan ampunan untuk kita semuanya agar supaya kita mendapatkan surganya. Karena kalau kita perhatikan Pak ya, para salafun saleh terdahulu itu mereka membeli surga ini dengan luar biasa gitu ya. Kalau kita ini amal apa yang bisa kita andalkan di sisi Allah SWT? Tidak ada ya. Yang ada hanya sisanya apa? Banyak-banyak berdoa saja sudah, banyak berharap kepada Allah, banyak mohon ampun, istighfar. Itu yang bisa kita lakukan. Mau kita andalkan sholat malam kita kalah sama para salaf. Mau kita andalkan dari sisi akhlak juga kalah. Mau dari sisi apa lagi? Baca Al-Quran ya, kalah kita. Sedekah kalah kita ya. Tapi paling tidak tinggal satu ya, tinggal satu yang bisa kita harapkan, yaitu apa? Doa, berdoa kepada Allah SWT. Maka bulan Ramadan ini kita marilah perbanyak untuk berdoa ya, paling tidak kita mohon kebaikan dunia dan akhirat kita dalam bulan Ramadan ini, serta kita berdoa mudah-mudahan yang sedikit dari amal saleh yang kita lakukan ya Allah Subhanahu wa taala menerimanya, dan banyaknya dosa yang kita pernah kerjakan Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Tapi wallahu a'lam bishawab, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.